Mbak, Jumat Kliwon jangan lewat situ. Jalannya sepi loh. Mana nih temenmu? Udah hampir sejam kita nunggu. Jangan-jangan dia juga tersesat? Gak ada orang satupun yang lewat sini. Halo Sobat Fuengki dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hai, perkenalkan dua cewek ini bernama Nana dan Wati. Kisah nyata kali ini berasal dari Nana yang mengalami kejadian penuh misteri bersama Wati. Kala itu tahun 2018 umur keduanya masih 20 tahun. Dan keduanya bekerja di pabrik yang sama di kawasan Kabupaten Semarang. Hari Kamis pada malam Jumat Kliwon, sekitar habis maghrib jam 6 sore sesudah pulang kerja, Nana mengajak Wati untuk membeli sosis bakar di warung favorinya. Dilanjutkan membeli persediaan bulanan setelah gajian. Wati, ayo kita beli sosis murah enak langgananku. Oke Nana, sekalian beli persediaan bulanannya. Sabun sama mie instanku sudah habis. Mereka akhirnya berangkat dari kos menuju warung sosis bakar, melewati pabrik tempat mereka bekerja. Monggo, sosis bakso bakarnya murah aja. 500 perak per tusuk. Setelah membeli sosis dan bakso bakar, Nana dan Wati melanjutkan untuk belanja bulanan. Mereka berencana pulang ke kos lewat jalan pintas, dikarenakan jalan yang mereka lewati waktu awal berangkat macet. Banyak pekerja pabrik yang masuk lembur pulang di jam segitu. Akan tetapi, ibu penjual sosis bakar yang tak sengaja mendengarnya, melarang mereka lewat jalan pintas yang dimaksud, karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Nana dan Wati tampak tak menghiraukan saran ibu itu, tapi mereka pura-pura mengiyakannya dan spontan menjawab, "Enjeh Bu." Tinggal belanja bulanan aja, belanja di minimarket seberang jalan. Kira-kira pulangnya lewat mana? Pulangnya lewat desa Kencur. Soalnya kalau lewat pabrik jam segini macet, yang lembur pulang. Mbak, Jumat Kliwon jangan lewat situ. Jalannya sepi loh. Oh, enjeh Bu. Dilanjutkan Wati dan Nana ke minimarket untuk belanja bulanan, dan sampailah mereka ke minimarket yang dituju. Setelah mendapatkan mie instan dan yang lainnya, mereka tetap ingin pulang ke kos lewat jalan pintas, dikarenakan jalur mereka biasanya macet, waktu itu sekitar mendekati sholat Isya. Akan tetapi perjalanan mereka hanya muter-muter gak jelas. Mereka melewati kampung hutan sawah. Kampung hutan sawah, begitu terus. Padahal Wati sudah pernah melewati jalan pintas itu di waktu siang hari, dan jaraknya gak sampai 15 menit udah bisa masuk kosnya. Tapi, malam itu tampak berbeda tidak seperti biasanya. Wati menyarankan untuk melewati jalan lain juga di area itu. Akan tetapi hasilnya tetap muter-muter gak jelas. Mereka juga berharap ada orang yang lewat di sekitar jalan itu dengan tujuan bisa dimintai bantuan. Tapi jalan yang mereka lewati benar-benar sepi. Tidak ada orang atau pengendara yang lewat satupun. Kemudian, sempat muncul harapan ketika mereka menemukan masjid besar di pinggir jalan, berharap ada orang yang akan berangkat atau pulang sholat. Tapi anehnya masjid besar itu kosong, lampu di dalamnya sudah mati. Padahal secara logika waktu itu adalah waktu Isya. Minimal ada satu orang yang berangkat, sedang atau selesai sholat. Nah itu ada masjid besar.
Coba kita mampir sebentar, tanya orang sekitar supaya kita bisa pulang. Syukurlah minimal kalau di masjid ada satu orang yang bisa ngasih petunjuk. Soalnya ini waktu Isya. Aneh banget, maaf aku nggak jadi mampir. Masjid sebesar itu kosong, lampu di dalam mati. Aneh. Padahal ini waktu sholat. Mending kita cari tempat berhenti dulu. Biar ku telpon teman. Akhirnya Nana dan Wati memilih tempat berhenti. Mereka berhenti di sebuah sekolah bernama SD Kencur. Dan Wati menelpon temannya yang asli orang sekitar. Buruan telepon temenmu, bilang aja kalau kita di SD Kencur. Udah capek aku mutar-muter nggak nemu jalan ke kos. Oke. Semoga temanku posisi lagi gak sibuk. Jadi bisalah dia bantuin kita untuk pulang dari sini. Halo, Wati. Ada apa? Halo di Edi, sibuk gak? Tolongin aku dong. Aku tersesat sama temenku gak bisa pulang. Posisi di SD Kencur. Bisa dong. Aku ke situ sama adikku ya. Ditunggu. Hampir 1 jam Nana dan Wati menunggu Edi dan adiknya. Tapi tak kunjung tiba, mereka pun jadi gregetan. Mana nih temenmu? Udah hampir sejam kita nunggu, jangan-jangan dia juga tersesat. Nggak ada orang satupun yang lewat sini. Tersesat? Gak mungkin kalau tersesat. Soalnya dia asli orang sini. Coba ku telpon. Halo, Wati. Kamu di mana? Cepetan dong. Udah hampir sejam aku nungguin. Buruan ke SD Kencur sekarang. Oke. Aku sama adikku ke situ. Akhirnya setelah 1 jam lebih menunggu, Adi dan adiknya sampai juga di SD Kencur. Dan di sini terjadi hal di luar nalar. Edi bercerita tidak melihat Nana dan Wati di SD Kencur waktu awal tiba, begitupun sebaliknya. Nah nih anak akhirnya sampai juga. OTW dari mana kok baru nyampe? Kami nunggu sampai tua. Lah kami itu udah 2 kali sampai sini. Tapi nggak ada orang sampai bingung mau kemana. Mau hubungi kalian, kita nggak ada pulsa. Aneh banget, kita nggak kemana-mana. Kita juga nggak lihat kalian lewat sini. Oh walah begitu ceritanya. BTW maaf merepotkan kalian. Kami gak tahu harus kemana. Santai aja. Untung kamu telepon lagi tadi. Kalau nggak, ya udah tak tinggal pulang sama adikku. Oke, berhubung kita udah ketemu, anterin kita pulang ke kos sekarang ya. Setelah ketemu, mereka pun OTW ke kos. Wati dibonceng Edi dan Nana dibonceng adiknya Edi. Gak sampai 10 menit mereka sudah sampai kos. Makasih ya kalian berdua. Udah nganterin aku dan temenku sampai ke kos malam-malam. Sama-sama. Besok lagi kalau mau pergi, baca doa dulu. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon. Iya, ini jadi pelajaran buat kami supaya tidak lupa untuk baca doa kalau mau pergi.
Setelah Edi dan adiknya pulang, Nana dan Wati mengecek jam, dan mereka kaget karena sudah jam 10 malam. Ngomong-ngomong jam berapa ya ini? Kok rasanya udah malam banget? Perasaan tadi masih jam 7-an. Percaya gak percaya, sekarang udah jam 10 malam, berarti tadi kita udah muter-muter gak jelas selama 3 jam. Percaya gak percaya, sekarang udah jam 10 malam, berarti tadi kita udah muter-muter gak jelas selama 3 jam. Astaga, kok bisa sampai 3 jam kita di jalan? Ini nggak masuk akal sih. Ya, itulah kisah penuh misteri dari Nana dan menjadi pelajaran buat kita semua. Jika mau berpergian jangan lupa untuk berdoa. Gak hanya waktu malam Jumat Kliwon tapi juga di semua waktu. Apalagi menuju tempat yang sekiranya asing dan suasananya pun agak suram alias angker. Karena percaya gak percaya kita kadang juga melewati jalan mereka. Mereka yang gak terlihat dari alam berbeda. Mereka yang gak terlihat memang kadang jahil, kadang suka menyesatkan, kadang bikin bingung. Untuk itu, kita harus minta perlindungan pada Sang Pencipta. Sekian video dari Puengki Animasi. Semoga kalian terhibur ya. Jika kalian punya kisah dan pengalaman menarik, bisa berbagi ke kami. Untuk privasi tentunya kami jaga dengan rapi. Sekian dan terima kasih telah menonton. I'll say